Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan materi metode harga pokok proses lanjutan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Novi Rahmadani. Yang kedua ada Sri Andini. Dan yang ketiga ada Maria Kristina. Dan yang keempat ada Jenita Sinaga. Nah, ada pun beberapa pokok pembahasan yang akan kami jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu ada persediaan produk dalam proses awal. Yang kedua ada metode rata-rata tertimbang atau average. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu ada metode FIFO. Untuk materi yang pertama, itu akan dijelaskan oleh rekan saya Jenita Sinaga. Kepada Jenita, dipersilakan. Baiklah, adapun pengertian dari metode harga pokok proses itu sendiri merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Persediaan produk dalam proses awal, yaitu dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Persediaan produk dalam proses ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan dalam periode sekarang. Adapun pengaruh adanya produk dalam proses dalam perhitungan harga pokok proses, yaitu pada perusahaan manufaktur akan ditemukan persediaan produk dalam proses awal yang merupakan siklus persediaan produk dalam proses akhir, yang dimana tujuannya adalah untuk berjaga-jaga bila terlambat kedatangan bahan baku yang dibeli, lonjakan permintaan dari pelanggan, dan lain sebagainya. Produk dalam proses awal akan masuk ke dalam proses produk, dan yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana menentukan harga pokok produk. Harga pokok per unitnya dari mana? Dari PDP awal saja ataukah ditambah dengan produk yang dimasukkan sekarang? Ada dua metode biaya untuk mengalkulasikan biaya produksi barang dalam proses, yaitu dengan perhitungan unit equivalent produksi yang berbeda. Ada dua, yaitu yang pertama, metode harga pokok rata-rata tertimbang atau weighted average costing, dan yang kedua ada metode harga pokok pertama masuk, pertama keluar, atau first in, first out costing. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode rata-rata tertimbang, di mana pengertiannya yaitu biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost atau WAC adalah metode penentuan biaya yang terkait dengan harga pokok penjualan atau HPP bisnis dan persediaan dengan membayar harga yang berbeda saat memesan inventaris karena jenis stok tertentu tidak selalu tersedia. Metode ini membantu bisnis memahami biaya keseluruhan yang terkait dengan inventaris dan HPP. Biaya rata-rata tertimbang digunakan ketika pemilik toko perlu melakukan penghitungan fisik menyeluruh untuk memverifikasi item inventaris yang tersedia. Hal ini membantu bisnis menetapkan biaya produksi rata-rata untuk produk tertentu dan terus melacak aktivitas yang terkait dengan perubahan biaya secara akurat. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya, atau ke gudang, atau dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Nah, di sini terdapat rumus perhitungan unit ekuivalensi, yaitu UE sama dengan unit seleksi ditambah persenan PDP akhir. Dan ada juga rumus perhitungan harga pokok per unitnya. HP per unit sama dengan biaya yang melekat di PDP awal ditambah biaya pada periode sekarang unit ekuivalensi.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari metode rata-rata tertimbang seperti yang sudah dijelaskan oleh Maria tadi. Di sini terdapat contoh dan perhitungan untuk menghitung unit ekuivalensi dan menghitung biaya produksi atau per unit dari departemen pertama dan departemen kedua. Nah, kita mulai dari departemen pertama, yaitu seperti yang dirumus tadi, bahwa untuk menghitung unit ekuivalensi, yaitu unit selesai ditambah dengan presentasi persediaan dalam proses akhir. Nah, di sini unit selesai dikategorikan sebagai unit yang ditransfer ke departemen kedua. Artinya unit tersebut sudah selesai, lalu ditambah dan dikalikan presentasi dengan persediaan dalam proses akhir. Dapatlah hasilnya di sini 44.000 kg untuk biaya bahan baku, untuk biaya tenaga kerja 41.300 kg, dan untuk biaya overhead pabrik sebesar 41.300 kg juga. Lalu untuk perhitungan biaya produksi atau per unit itu didapatkan dengan kita memasukkan terlebih dahulu biaya yang melekat pada persediaan dalam proses awal, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya. Lalu biaya yang dikeluarkan sekarang, yaitu biaya untuk produksinya. Lalu untuk total biaya, kita bisa menambahkan dari persediaan dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi saat ini. Lalu dapatlah total biayanya. Lalu untuk unit ekuivalensi, kita tinggal menyalin dari perhitungan tadi. Lalu untuk biaya produksi atau per unit, kita tinggal membagi antara total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Dapatlah hasilnya. Begitu pula untuk semua unsur, baik unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Baiklah, next. Nah, ini juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Bedanya di sini untuk departemen kedua, unit selesainya yaitu produk jadi yang ditransfer ke gudang. Artinya produk ini sudah selesai diproses di departemen kedua. Lalu untuk perhitungan biaya produksinya juga sama, tetapi di sini hanya ada unsur biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dikarenakan biaya bahan bakunya tidak ada. Baiklah, next. Nah, tadi kan merupakan metode pertama, yaitu metode rata-rata tertimbang. Di sini saya akan menjelaskan metode kedua, yaitu metode FIFO. Nah, apa sih metode FIFO ini? Nah, metode FIFO ini yaitu metode yang menganggap biaya produksi periode sekarang atau pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk pada awal periode yang masih dalam proses. Nah, baru kemudian sisanya ini digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses, awal ini harus diperhitungkan terlebih dahulu. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novi Rahmadani. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan lanjutan dari metode FIFO. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, metode FIFO ini menganggap biaya produksi untuk periode yang sekarang itu pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengelola produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang, atau biasa dengan disebut first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu masalah rumus. Yang pertama yaitu ada rumus perhitungan dari unit ekuivalensi, yang kedua ada rumus dari perhitungan biaya produksi per unit. Nah, untuk rumus perhitungan unit ekuivalensi yaitu sama dengan persentase dari penyelesaian PDP awal ditambah dengan unit produk jadi dikurangi dengan unit PDP awal ditambah dengan persentase dari PDP akhir. Nah, untuk rumus dari perhitungan biaya produksi per unit, yaitu biaya sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi. Nah, di sini ada contoh dan perhitungannya dari unit ekuivalensi Departemen 1.
Yang pertama yaitu ada perhitungan biaya bahan baku dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan tadi, yaitu persentase penyelesaian PDP awal ditambah dengan unit produk jadi, dikurangi dengan unit PDP awal, ditambah dengan persentase dari PDP akhir. Nah, angka-angka tersebut bisa didapatkan dari data produksi yang terdapat pada kolom di sebelah kanan di bagian Departemen 1. Nah, untuk biaya bahan baku dengan jumlah sebesar 40 kg, untuk BTK sebesar 39.700 kg, dan untuk BOP sebesar 39.700 kg. Nah, untuk perhitungan biaya produksi per unit, yaitu di sini terdapat unsur biaya, total biaya, dan unit ekuivalensi, serta biaya per unit. Nah, untuk total biaya bahan baku itu didapat dari data produksi Departemen 1, di kolom sebelah kanan, di bagian biaya bahan baku sebesar 20.200.000, lalu dibagi dengan unit ekuivalensi yang telah didapat pada perhitungan di atas tadi sebesar 40.000 kg, dan dapatlah hasilnya yaitu 505 biaya per unitnya. Begitu juga dengan BTK sebesar 29.775 itu didapat dari data produksi Departemen 1, dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 39.700 dari perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1 di atas tadi, dan dapatlah hasil 750 biaya per unit. Begitu juga dengan BOP sebesar 940 biaya per unit, dengan jumlah 87.290.000 dengan dari perhitungan total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Oke, baiklah, yaitu selanjutnya contoh dan perhitungan dari unit ekuivalensi Departemen kedua. Yang pertama ada BTK, sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan tadi, yaitu persentase dari penyelesaian PDP awal ditambah dengan unit produk jadi, dikurangi dengan unit PDP awal, ditambah dengan persentase dari PDP akhir, dan dapatlah hasilnya 38.000 kg untuk biaya tenaga kerja, dan 36.800 kg untuk biaya overhead pabrik. Nah, data-data tersebut yaitu didapat dari data produksi pada tabel sebelah kanan di bagian kolom Departemen 2. Nah, selanjutnya yaitu untuk perhitungan biaya produksi per unit, yaitu terdapat unsur biaya HP produk dari Departemen 1 sebesar Rp77.019.000 dengan unit ekuivalensi 35.000, dan dapatlah hasil 2.201 biaya per unit. Dan untuk BTK sebesar 975 biaya per unit, dan untuk BOP sebesar 1.205 biaya per unit dengan jumlah total biaya Rp158.427, dan untuk biaya per unit sebesar Rp4.381. Nah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Untuk itu, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.